Yuk kita kenali kekerasan berbasis gender. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum. Sedangkan kekerasan berbasis gender adalah setiap perilaku membahayakan yang dilakukan terhadap seseorang berdasarkan gender yang dilekatkan oleh masyarakat yang membedakan antara laki-laki dan juga perempuan. Hal ini mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau mental, ancaman akan melakukan suatu perbuatan membahayakan, pemaksaan, dan atau perilaku lain yang membatasi kebebasan seseorang. Kekerasan berbasis gender disebabkan oleh ketidakadilan gender dan penyalahgunaan kewenangan akibat adanya relasi kuasa yang tidak seimbang dari konstruksi gender yang tidak setara. Siapapun bisa menjadi korban kekerasan berbasis gender, termasuk laki-laki dan kelompok ragam gender dan seksualitas. Namun, dalam konteks kekerasan berbasis gender, kekerasan terhadap perempuan lebih banyak terjadi. Kekerasan berbasis gender ini memiliki bentuk-bentuk yang beragam. Yang pertama, kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain, serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Hal yang harus digarisbawahi dalam kekerasan seksual ini adalah adanya aspek pemaksaan dan aspek tidak adanya persetujuan dari korban. Dalam hal ini, korban tidak atau belum mampu memberikan persetujuan. Misalnya, kekerasan seksual yang terjadi pada anak atau individu dengan disabilitas intelijensi. Bentuk kekerasan berbasis gender yang kedua adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah tindakan yang dapat melukai tubuh, termasuk pembatasan gerak fisik. Ini bisa dalam bentuk kekerasan seperti memukul, mencekik, atau menggunakan senjata atau alat berbahaya, atau lewat tindakan pengabaian yang mengakibatkan sakit atau luka fisik. Ketiga, kekerasan secara psikis. Kekerasan ini dapat berupa tindakan verbal maupun nonverbal yang menyerang secara mental atau emosional. Misalnya, adanya intimidasi, perusakan barang, dan pelecehan seksual secara verbal. Keempat, kekerasan sosial dan ekonomi. Kekerasan ini dapat berakibat pada penelantaran ekonomi atau pemiskinan seseorang. Beberapa contohnya adalah diskriminasi, terhalangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang digaji, atau peniadaan kepemilikan termasuk penelantaran. Kekerasan jenis ini bisa dilakukan oleh anggota keluarga, komunitas, masyarakat, organisasi, atau bahkan institusi pemerintah. Apa sih dampak kekerasan berbasis gender bagi seseorang? Secara fisik, kekerasan berbasis gender bisa mengakibatkan luka atau bahkan hilangnya nyawa seseorang. Selain itu, pelaku kekerasan berbasis gender juga mungkin menyebabkan penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, atau bahkan keguguran. Dari segi psikis, seseorang yang menjadi korban kekerasan berbasis gender bisa mendapatkan peristiwa traumatis yang mengakibatkan depresi, ketakutan, gangguan stres pasca trauma, menyakiti diri sendiri, atau adanya pikiran untuk bunuh diri. Selanjutnya, seseorang yang mengalami kekerasan berbasis gender harus menanggung konsekuensi sosial dan juga ekonomi dengan adanya stigma serta penolakan dari keluarga atau masyarakat. Di berbagai komunitas, penyintas kekerasan berbasis gender juga dipaksa menikah dengan pelakunya. Dampak kekerasan berbasis gender
seringkali bertahan lama pada seseorang yang mengalaminya, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial ekonomi. Kekerasan berbasis gender dapat terjadi di mana saja dan kepada siapa saja, baik di ruang lingkup keluarga, masyarakat, bahkan negara. Kini saatnya katakan tidak untuk kekerasan. Jika kamu melihat tindak kekerasan di sekelilingmu, jangan diam, segera bantu korban untuk melapor serta mendukungnya untuk mendapatkan pemulihan. Misalnya, mencari bantuan kesehatan fisik dan mental, menempuh jalur hukum, dan mengurangi stigma sosial. Yuk bersama-sama kita cegah tindak kekerasan berbasis gender, dalam bentuk apapun, pada siapapun.